Apakah betul seperti itu, Ma, bahwa sakit JIP adalah penghapus dosa? Yang namanya sakit macam-macam. No. Tidak semuanya penghapus dosa, tidak semuanya ajab, tapi tergantung kondisi orang yang sakit. Nah, ini yang perlu kita pahami dan perlu kita ketahui, Ma. Apakah sakit itu sebagai penghapus dosa atau sebagai azab? Semua lu gaya begitu kok. Apakah seperti itu, Ma? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainul qulub bi fadlihi tughfarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul mau'ud. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Apakah yang namanya sakit menghapus dosa kita ataukah itu ajab? Semua manusia hidup di alam dunia tanpa kecuali suatu saat pasti kena musibah, kena ujian. Iya apa iya? Iya. Nah, Musibah ada yang hasanat, ada yang sayyi'ah. Hasanat ini baik, jabatan naik, gaji banyak, bini cantik, suami ganteng, rumah megah, mobil, gelang sampai diketek, dan seterusnya. Ini ujian. Ada ujian yang sayyi'at, yang buruk. Di PHK, kena corona, rumah kebanjiran, ketimpa pohon kelapa, tuh. Keluarga sakitan. Biasanya manusia diuji dengan hasanat, jarang yang lulus. Diuji dengan sayyiat, justru banyak yang lulus. Kata Bedu, kata Ipah, sakit lu kena azab tadi bilang begitu. iya mah. Punten, musibah itu 3 kelas. Lihat kelas yang mana kita. 1, musibah itu ujian. Tahu ujian? Tahu, Ma? Tahu mah. Kalau lulus, naik nggak? Naik kelas. Naik. SD, ujian, lulus SMP. SMP. Ujian, lulus SMA. Ujian, lulus S1, S2, S3. Kalau lulus. Iya, kalau lulus. Makanya kalau kita dapat ujian dari Allah, wajib lulus biar naik. Ini ujian. Coba Bedu sama Ipeh lihat Al-Baqarah 155, 156. Mamah yakin kalian apal. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi Wa inna ilaihi raji'un. Udah pada hafal kan? Alhamdulillah. Mah. Alhamdulillah, baru roji'unya doang. Aduh, ya Allah. Yang namanya manusia, kata Allah, suatu saat diuji oleh Allah dengan perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan cemas, takut nggak punya makanan, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar berbeda sama orang sobar. Tuh. Ujian. Ujian, Ma. Harus lulus. Tapi ujian diberikan oleh Allah dari orang terdekat. Contoh, dalam rumah tangga. Suaminya baik banget, istrinya centil. Ada? Ada. Istrinya baik banget, suaminya nggak boleh lihat cewek. Bening, ngeceng itu sebelah mata. Ngeceng. Ada keluarga suami istri baik, anak pertama ngelawan, anak kedua, anak ketiga. Yang lain lagi, suami istri, anak semua baik, bapak kandung nyebelin, mak kandung nyebelin, saudara kandung nyebelin. Ada lagi semuanya baik, mertua nyebelin. Ada nggak? Ada mah. Ipar nyebelin, menantu minta dijitak, sopir nyebelin, pembokat nyebelin, tetangga nyebelin, ekonomi nyebelin, penyakit nyebelin. Tuh, harus lulus. Satu. Yang lulus siapa? Orang yang sabar. Tiap ada musibah, dia beristirja, saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Ujian. 2. Yang namanya musibah adalah teguran. Bedu, Ipah, Agus, Asrul, semua kalian punya anak. Anak kalian nurut, nggak pernah bengal, nggak pernah ngelawan. Mamah tanya, dimarahin nggak? Enggak. Enggak dong. Ditegor nggak? Enggak, Enggak, Mah. Ma. Sekarang tuh anak main becek, ceblong. Mana pembantu lagi nggak ada karena nggak bisa balik lagi ke Jakarta. Tuh anak main tanah di ubin.
Baru mana capek pulang siaran, mana ngurus orok, mana yang ini rewel habis sunatin, yang ini becek, kira-kira ditegur nggak? Tegur pasti, Pak. Artinya, kalau kita sakit, boleh jadi teguran dari Allah. Wa ma asobaka min hasanatin paminallah. Wa ma asobaka min sayyiatin pamin nafsik. Nanya, kenapa saya sakit? Apa makanannya salah? Apa terlalu kenyang? Apa ada yang haram termakan oleh saya? Apa hak orang diambil oleh saya? Apa gaji pembantu nggak pernah digajikan? Apa teman kantor tadi padahal mah sebetulnya mah kita yang ngajak, karena kita curang, kita pulang, dia yang bayarin, dia sakit hati, tegur. Makanya berkaca. Nah, yang ketiga itu ajab. Ajab itu diuji nggak lulus, ditegur nggak sadar, dikirim ajab oleh Allah. Blok. Masya Allah, ini yang paling dahsyat. Seandainya ada orang yang sakit dan pasti suatu saat dia sakit, Rasul bersabda, jangan dia berputus asa daripada rahmat Allah. Rasul menyatakan, yang namanya semua penyakit ada obatnya kecuali penyakit tua. Cuman yang harus kita sadari, kadang-kadang obatnya ini belum ketemu. Maaf, kita ini bertiga sakit. Iya. Sakit flu misalnya, batuk dan seterusnya. Datang ke dokter yang sama, dikasih obat yang sama, obat batuknya sama, obat flu-nya sama. Mama tanya kalian, sembuhnya bareng nggak? Belum tentu. Enggak. Beda-beda. Beda-beda. Setiap orang berbeda-beda. Tapi yang jelas, yang namanya orang sakit, kalau dia sabar, dia bersyukur dengan nikmat Allah, dia banyak berzikir, menghapus dosa. Makanya jangan marah kalau kita sakit. Alhamdulillah. Ketika kita sakit, bisa menikmati betapa bahagianya kalau saya sehat. Ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta hamma yahummuhu illa kafarahullahu ta'ala. Musibah yang menimpa kalian dari wabah, dari penyakit, kegundah gulanan hati, kesedihan hati, kecuali menghapus dosa. Benar tadi kata Ipah. Mana penyakit yang menghapus dosa? Kalau orang yang punya penyakit bersabar, mensyukuri nikmat ya Allah, alhamdulillah selama ini diberikan kesehatan. Pergi ke dokter, resepnya ditebus, diminum, ikutin anjuran dokter, banyak berzikir. Nah, ketika orang tadi diberikan penyakit oleh Allah, Allah panggil 3 malaikat. Hei malaikat, ambil sari wajahnya, hanyutkan ke laut. Yang tadinya seger, pucat. Jadi pucat. 2. Hei malaikat, ambil kekuatan tubuhnya, hanyutkan ke laut. Yang tadinya gagah perkasa, letoy, mengpelehe lemes. Mulai. 3. Hei malaikat, ambil dosanya, hanyutkan ke laut. Kalau orang yang sakit tadi sabar, mensyukuri nikmat, banyak zikir, datang kesembuhan. Hei malaikat, kembalikan sari wajahnya, kembalikan kekuatan tubuhnya. Dosanya biar nganyut di laut. Makanya kalau sakit jangan rewel, itu menghapus dosa kita. Tapi jangan lupa, kalau kita sakit jangan berdoa, ya Allah, nggak kuat rasanya, mati aja, mati. Ya Salah. Salah. Ada nggak yang begitu? Ada mah. Yang salah ada lagi. Mama, dosa nggak saya? Kenapa? Mertuanya sakit, udah terkapar sekian bulan, pup di situ, pipis di situ, kata mantunya, ya Allah, berikan yang terbaik buat mertua saya. Melunjak, nyumpahin. Ya Allah. Ini tidak boleh. Karena kata Rasulullah, kalau kita berharap mati, itu salah. Artinya putus asa. Putus asa kerjaan orang kafir. Ya Allah. Baik. Jadi di balik doa berikan yang terbaik sebenarnya ada harapan, ya udah mati aja lah gitu kali ya. Salah. Salah tuh. Kenapa Rasul mengajarkan kalau kita sakit dilarang minta kematian? 1. Kalau kita selalu berakhlak baik selama ini, menolong orang, hablum minallah jalan, hablum minas jalan,
artinya kita melanjutkan kebaikan kita. Amin. Amin. Kalau kita orang buruk, banyak dosa, masih ada kesempatan taubat kepada Allah, lalu perbaiki kehidupan kita dengan yang lebih baik. Itu makanya jangan, ya Allah nggak sanggup, mati aja mati. Salah. Salah. Itu ya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di rumah Mama, Dede.